Masyarul aba wal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah kita bersyukur, selalu bersyukur, tidak putus-putusnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, 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 nikmat yang datangnya dari Allah tidak putus-putusnya pula diberikan kepada kita. Tambah lagi sekarang kita alhamdulillah mendapatkan nikmat duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan yang wajib, salat subuh ditambah dengan berjamaah, kemudian terus melanjutkan i'tikaf. Nawaina i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fi lillahi ta'ala, dan ditambah lagi dengan duduk hadir di majelis ilmu. Ini tidak lepas dari nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan selalu nikmat-nikmat yang mendatangkan ridha, yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahim. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda, Nabiyur Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak, kita lanjut kembali juga pelajaran kita, materi kita, yaitu masih dalam perihal bab yang berkaitan tentang musibah. Musibah. Karena musibah ini dikatakan, kata Imam Ghazali, termasuk kadang dijadikan sebab orang berpaling akan Allah. Musibah ini kadang dijadikan orang sebab orang akhirnya timbul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga daripada perihal yang berkaitan tentang musibah. Kemudian di sini kata beliau, wadzalika aqsa. Musibah ini ada berapa bagian? Musibah ini ada berapa bagian? Satu, musibah yang terkena di kita tapi dalam hal kekeluargaan atau kerabat atau saudara atau pertemanan, yaitu musibah yang bisa terkena di kita, berpisahnya kita dengan mereka karena datangnya al-maut, datangnya kematian. Ini musibah. Ini musibah. Datangnya kematian atau berpisah. Tidak lagi dia di Palembang, pisah, dia tinggal. Sahabat kita pindah jauh dia ke Papua atau ke daerah lain, pindah dia, pisah, Lampung. Karena di antara kita pun banyak orang-orang yang di antara kita ini dulunya ada bersama kita, sekarang udah pindah, tidak lagi di sini, berpisah kita. Nah, itu pun termasuk musibah. Perpisahan itu termasuk musibah. Balik-balik arti musibah yang kemarin. Kemudian atau kehilangan anak kita hilang, musibah ya? Ibunya asik berbelanja di mall, anaknya main entah kemana hilang.
ibunya asyik, bapaknya asyik dengan main HP, anaknya keluar HP, keluar rumah masuk got. Hilang, anak hilang tak kemana. Nah, ini termasuk juga musibah. Musibah yang berkaitan berhubungan dengan kerabat, keluarga, saudara. Ada lagi musibah lagi yang lain yang berhubungan dengan diri, berhubungan dengan jasad, berhubungan dengan jasad kita, berhubungan dengan individu itu. Apa? Amrad, penyakit. Penyakit. Tidak tahu, kolesterol naik 600, ya. Gula naik, kadar gula naik 400. Nah, itu musibah itu. Itu musibah. Kadar gula naik, kadar darah naik, kadar asam lambung naik. Naik semua pokoknya. Gaji turun. Gaji dan naik. Nah, itu musibah. Itu musibah yang berkaitan dengan pribadi kita karena terkena musibah, yaitu berupa penyakit atau rasa sakit yang datang karena tertusuk duri, terjatuh, jatuh dari motor, motor. Nah, itu musibah. Itu tergolong musibah. Tergolong musibah untuk diri sendiri. Ada lagi musibah yang ketiga. Apa? Yang berhubungan dengan perihal harga diri. Maksudnya apa? Berhubungan dengan kemuliaan seseorang. Apa? Contoh termasuk musibah juga, yaitu ghibah. Ada orang yang menggunjing kita, itu musibah. Ada orang yang membuka aib kita, itu musibah. Ada orang yang membohongi kita, nah, itu musibah. Musibah. Kita dibohongi orang itu musibah. Ada orang yang memfitnah kita, mengkhianati kita, itu musibah. Ada orang yang iri dengan kita, itu musibah. Tergolong masuk ke dalam musibah. Kemudian ada lagi musibah yang berhubungan dengan harta. Musibah yang berhubungan dengan harta. Hilang hartanya, motor dicuri orang, hilang motor. Baru 5 menit di depan rumah, masuk sebentar, keluar tak ada lagi, hilang motor. Nah, ini musibah yang berkaitan dengan harta yang hilang, berkaitan dengan harta. Ini musibah yang berkaitan dengan harta. Rumahnya dimasuki kucing pala hitam, bertopeng, ngambil isi rumah. Nah, ini musibah yang berkaitan dengan harta. Nah, ini kata Imam Ghazali, likulli wahidin min hadhil musa'ib, di setiap musibah ini, ini ladghatun wa hurqatun min ghairi naw'il akhar. Ini setiap musibah yang ada ini apa? Panasnya kayak semburan api atau percikan api. Panas. Setiap musibah itu panasnya berbeda-beda. Setiap musibah itu dirasakan panasnya berbeda-beda. Kau enak cuma hilang sepeda, aku hilang motor. Nah, lain kan? Ada lain dikit. Ada lain.
bikin kau enak baru meninggal wong tua kau. Aku dulu kalau bisa. Nah ini musibah yang mana setiap musibah yang dirasakan itu berbeda-beda rasa sakit dan rasa panas. Rasa panasnya yang dirasakan oleh orang yang terkena musibah tersebut. Nah ini semua bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua payah tajila sabri alaiha. Ini semua membutuhkan kesabaran. Ini semua membutuhkan kesabaran. Ini tidak ada bisa lari daripada sabar. Harus semuanya sabar. Harus sabar indah sadamatil ula. Sabar ketika pertama kali terkena musibah tadi. Ketika datang, ketika keluar dari rumah lihat motor tidak ada. Sebelum kita cari kemana, ketika melihat motor tidak ada, langsung kelah dulu. Apa? Ketika keluar rumah motor tidak ada sudah, langsung. Sebelum kita nyangkau di maling wong atau di apa, pokoknya sudah tidak ada pada tempatnya, itu sudah suatu musibah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna lillahi. Di mana motor Anda? Di mana? Nah, baru tanya-tanya. Tapi awal orang yang sabar indah sadamatil ula, ketika pertama kali terkena musibah tersebut langsung rujuk ila Allah. Langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum foto aku mana nih? Nah, ini kena maling pulau ini. Jangan dulu, kaget, sabar. Jangan langsung itu tadi. Pas melihat sesuatu itu sudah tidak ada, sudah terasa dalam hati itu apa? Panas, kehilangan sesuatu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika lampu padam, jangan dulu marah ke pemerintah, jangan dulu, sabar dulu, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dulu, langsung kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar namanya. Tapi kalau lah ngamuk dulu lah, mengutuk dulu lah, marah dulu baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu belum sabar. Itu belum sabar. Sabar itu indah sadamatil ula. Pertama awal terkenanya musibah, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar Bapak, mencegah kita agar kita tidak jaza, agar kita tidak ngamuk, agar kita tidak melepaskan kesadaran diri kita. Sabar ini membuat kita tetap sadar, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kadang ketika ada yang wafat, orang tuanya atau anaknya atau saudaranya, mulai belum mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah nangis dulu. Belum mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum. Bahkan orang lain mengucapkan dulu innalillahi, anaknya sendiri belum mengucapkan innalillahi. Kenapa? Nangis terlebih dahulu dibandingkan innalillahi. Nah, ini salah. Ketika kita pertama kali mendengar siapapun itu yang wafat, baik itu orang tua kita, saudara kita, anak kita, sanak famili kita, ketika kita mendapat info itu wafat, awal yang keluar dari mulut kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini insyaallah Allah redakan. Kalau orang sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia pertama kali mendapatkan musibah, langsung Allah berikan nikmat pada hatinya, yaitu rasa tenang, reda, tidak jaza, tidak bahasa kita tidak ngamuk, tidak nangis sepanjang-panjangan,
sampai memukul-mukul, benda, memukul-mukul apa dah lagi. Kenapa? Karena awal permulaan yang dia rasakan ketika terkena musibah, dia langsung ingat akan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kadang-kadang banyak dapat info apa anaknya hilang, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak langsung salah sini, salah situ, salah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Musibah anaknya, anak perempuannya, bukannya pulang sekolah kasih kabar nilainya 100, pulang sekolah kasih kabar perutnya kembung. Alhamdulillah min dzalik ulai. Sang suami nyalakan istrinya nyalakan suami. Jangan dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Makanya kita berikan ingat akan Allah. Bapak, Ibu, orang yang biasa ingat akan Allah, maka dia akan selalu ingat akan Allah pada saat senangnya, pada saat susahnya. Sudah terbiasa ingat dengan Allah, maka dia akan ingat dengan Allah pada saat senangnya dan pada saat susahnya. Tapi kalau orang belum terbiasa ingat akan Allah, maka akan pilih-pilih dia ingat dengan Allah hanya. Mungkin hanya pada saat susah saja, lupa pada saat senang, atau kebalikannya. Mungkin pada saat senang saja dia ingat dengan Allah, lupa pada saat susahnya. Mungkin pada saat nikmat saja dia ingat dengan Allah, lupa dia pada saat nikmah. Pada saat nikmah susah, lupa dia. Pada saat kena musibah lupa. Kenapa? Karena belum terbiasa ingat dengan Allah secara rutin. Nah, ini makanya Bapak, inilah fadilah dzikir. Bapak, Ibu, fadilah dzikir. Kalau Bapak dan Ibu membiasakan diri untuk berzikir, maka insya Allah akan ingat dengan Allah pada saat senang, pada saat susah, pada saat nikmat, pada saat musibah. Akan ingat dengan Allah SWT. Kalau membiasakan diri berzikir. Makanya Rasulullah mengatakan, mata mar'u ala ma'asha alaih. Meninggalnya seseorang itu akan dia rasakan cara wafatnya sebagaimana kebiasaan dirinya. Apa yang dia biasakan? Dia biasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azan. Kenapa ya? Itu latihan agar kita bisa menjawab apabila kita nanti indah sakaratul maut. Ketika kita di sakaratul maut, ditalkinkan orang, bacakan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar, subhanallah, ucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau orang biasa menjawab adzan, maka dia akan terbiasa pula nanti ketika ditalkinkan orang, ketika sakaratul mautnya dia akan biasa menjawab. Makanya Bapak, salah satu efek samping orang yang meremehkan adzan, tidak menjawab adzan, salah satu efeknya Pak, akan wafat dalam keadaan su'ul khotimah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya menjawab adzan Bapak, menjawab adzan ini punya efek. Kalau kita tinggalkan, itu bisa menyebabkan kita mata su'ul khotimah, kita akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini Bapak, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu,
Ayahtaj ila sabar, kita wajib membutuhkan kesabaran. Dan orang yang menuntut akhirat, orang yang menuntut akhirat ini Bapak, asyaddu ibtila wa aktsar mahabbatu abadan. Dan orang yang menuntut akhirat mulai rajin ibadahnya, mulai dekat dia dengan Allah, mulai dia semangat untuk ibadah, maka orang ini asyaddul ibtila, dia akan merasakan lebih ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda, Bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasu bala al-anbiya. Paling asyad, paling keras, paling dahsyat yang mendapatkan ujian dari Allah adalah al-anbiya, para nabi. Ini nabi bukan, wali bukan, orang soleh bukan, mati bunuh diri dan udah sanggup menghadapi ujian. Ujian orang awam lebih mudah, lebih kecil dibandingkan ujian para nabi. Ujian orang-orang yang rendah imannya, orang-orang yang ahli maksiat, ujian yang terjadi pada mereka masih kelas bawah. Allah ada. Kau ni belum cocok dapat ujian. Ini peringatan terus, diperingati terus. Peringatan ini Bapak masih kecil, Pak. Peringatan sama ujian kecil. Kalaulah ujian lain besar. Kalau peringatan itu masih kecil. Kalau orang masih diberikan peringatan masih kecil. Tapi kalau orang sudah diberikan ujian, nah ini baru menentukan hasil. Ujian ini menentukan hasil. Ujian ini menentukan hasil. Nah, ini. Dan paling besar orang yang mendapatkan ujian dari Allah adalah para nabi. Setelah para nabi siapa? Warasatul anbiya, waris para nabi, ulama. Setelah itu baru minas sholihin wal abidin. Itu orang ahli ibadah, orang soleh. Kemudian baru selanjutnya orang-orang biasa seperti kita ini. Ujian Pak yang terkena di kita ini masih kecil tingkatnya, tergantung tingkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah, Pak. Ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, idza asaba ahadukum, kata Rasulullah SAW, idza asaba ahadukum marad summa asabani dzalikal marad kana alayya fi masyaqqah mithl masyaqqah ala rajulain. Kata Rasulullah, kalau kalian mendapat musibah, suatu sakit itu demam, maka demamnya kalian itu kalau terkena di diriku, kata Rasulullah, aku terkena demamnya diriku itu panasnya 2 kali dari demamnya kalian. Kalau kita demam panas 38, sakit. Demamnya Rasulullah SAW 2 kali lipat daripada demamnya kita rasa sakit. Kita merasakan susah apapun, maka kalau terkena di Rasulullah sesuatu kesusahan itu 2 kali lipat. Rasa susah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita bapak-bapak jangan putus asa. Belum apa-apanya ujian yang kita dapatkan, belum ada apa-apanya. Kita kerja sulit, cari nafkah sulit, Pak. Cari nafkahnya kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan cari nafkah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau sekarang kita cari nafkah dari mobil turun ke mobil, dari motor turun ke motor, dari AC masuk ke AC,
Ya, dari pasar turun ke pasar, tidak melewati hutan, tidak melewati mara bahaya, tidak ada kesusahan. Itu paling yang kita rasakan adalah rasa penat, rasa capek pada badan kita. Tapi kalau orang-orang yang dulu yang mereka berjuang, wah, bukan hanya capek yang seperti kita ini yang rasakan, tidak. Mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Dan orang-orang yang ahli ibadah, Pak, orang ahli ibadah rasa capeknya itu melebihi daripada orang yang biasa. Orang ahli ilmu rasa capeknya melebihi daripada orang biasa. Contoh saja Bapak Ibu, orang ahli dunia, orang yang bekerja dengan menggunakan ototnya, dengan orang yang bekerja dengan menggunakan otak, mana yang lebih capek? Orang yang menggunakan otaknya itu sebenarnya lebih capek, yang berpikir dari masalah ke masalah. Kalau orang yang mempunyai otak, orang yang mempunyai otot tak mikir. Mana kawan? Paling sakit tangan balik. Duduk sebentar hilang. Tapi kalau orang yang dari masalah ke masalah dipikirkan, dari masalah mana solusinya, mana jalan keluarnya, dah habis di situlah hilang rasa capeknya. Akan datang rasa capek itu sampai dia pulang ke rumah, sampai tidur pun ngigau. Kalau orang yang capek ototnya, tidurnya nyenyak. Kalau orang yang capek karena ototnya, tidurnya nyenyak, pules, ngorok. Tapi kalau orang yang capek karena pikirannya, berpikir ke sini, pikir ke sini, tidurnya pun ngigau. Keluar kata-kata apa yang dia pikirkan siang tadi. Kenapa? Itulah orang yang telah penat, capek dengan pikirannya. Itu melihat. Nah, itu orang urusan dunia, Bapak. Itu urusan orang yang urusannya dengan dunia. Kalau orang-orang yang urusannya dengan akhirat, asyad lebih parah lagi. Rasa penat, rasa capek, rasa yang mereka rasakan, ujian yang mereka rasakan. Tapi kalau sudah ada sabar, Pak, udah kelihatan. Makanya orang ahli ibadah tuh tak kelihatan susah, tak kelihatan ulama tuh. Kenapa? Karena rasa sabar itu lebih dikedepankan, lebih ada di depan dibandingkan musibah itu sendiri. Itu sabar yang ini. Nah, orang yang awam ketika terkena musibah, sabarnya bukan di depan, sabarnya di belakang. Makanya kelihatan benar. Kena musibahnya itu tampak, susahnya itu tampak, muka susah dia itu kelihatan. Muka susah dia itu kelihatan. Kenapa? Karena rasa sabarnya ada di belakang. Nah, ini itulah makanya Bapak, kuncinya itu di sabar. Kalau kita udah sabar, insya Allah. Kemudian dikatakan lagi, kata Imam Ghazali, amma tasma, apakah kalian tidak mendengar qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Asyaddun nasul bala, paling parah kalau orang yang terkena ujian, yang pertama ada al-anbiya, yang pertama adalah para nabi. Summa, kemudian setelah para nabi, al-ulama, para ulama. Kemudian as-sholihun, orang-orang soleh. Summa amsal fa amsal. Kemudian selanjutnya. Laisal mu'min
laisa bimu'min man lam yu'in balak warah musibah. Tidaklah tergolong orang yang sempurna imannya kalau dia tidak mengembalikan setiap bala ujian itu kembalinya kepada Allah. Tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya sampai dia bisa terbiasa mengembalikan setiap musibah yang dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dikatakan lagi kata Imam Ghazali, fa'idan man qasadal khair wa tajarrad li tariqil akhirah astaqbalat hadhil mihan. Pak, Ibu, kalau orang baru mau hijrah, yang biasa nggak pakai jilbab, hijrah pakai jilbab. Yang biasa nggak sholat, hijrah membiasakan sholat. Yang biasa halal haram hantam dihilangkan, hanya cukup halal saja, maka istaqbalathu al-mihan, maka akan dihadapi yang pertama adalah mihan, ujian. Ujian. Barulah nak ke masjid, nak berjamaah, lewat ketemu kawan. Tumben. Mimpi apa semalam? Baru nak keluar dari rumah sudah macam itu. Atau belum keluar dari rumah, dalam rumah. Siapa bini kita dewek? Nah, ini caknya ada apa ben masjid ni? Ada apa ben masjid ni, cak ke masjid ni? Ada lokak kok. Nah ini, itu ujian Pak. Itu ujian bagi orang-orang yang baru hijrah. Orang yang baru hijrah, orang yang baru taubat, istaqbalathu hadhil mihan, dia akan mendapatkan ujian-ujian ini. Jadi jangan heran Pak. Jangan heran kalau kita baru nak taubat dalam segala hal. Dalam segala hal kita baru mau taubat, jangan heran kalau kita langsung mendapatkan ujian. Ada lagi banyak ujian Pak, yang sering anda ngomong, sering anda dengar apa? Awalnya dia tadi itu duitnya melimpah ruah, tapi jalannya tidak benar. Jalannya tidak benar. Ketika dia jalannya benar, mulai krisis ekonominya. Turun ekonominya. Nah, ini ujian itu. Itu ujian itu. Itu ujian yang datangnya dari Allah. Ketika dia halal haram hantam, luar biasa dia. Bisa nyumbang ini, bisa duitnya, Masya Allah. Ekonominya naik. Tapi ketika dia hijrah, ketika dia balik ke jalan yang benar, mulai Allah uji pula dengan ekonomi yang sulit. Nah ini jangan mundur. Ini kadang orang, berapa orang yang sharing dengan kita itu perihal dia mengeluh, Allah, kenapalah diuji seperti ini? Dulu enak benar cari duit, gampang benar dapetin duit. Sekarang ini sejak rajin majelis, sejak rajin dekat dengan majelis dengan ustaz, rajin ke masjid, kenapa lah jadi sempit, krisis ini jadi krisis ini, ngapalah begini. Itu. Ini ujian Pak, ujian. Jangan menilai diri kita, itu bidayah, itu permulaan. Jangan langsung kita down, jangan langsung kita turun, itu ujian. Lihatlah orang-orang yang sudah lama menjalaninya. Tanya Pak, orang-orang yang sudah lama menjalaninya, tanya. Orang yang sudah lama hijrahnya, tanya. Gimana kau selama ini hijrah? Alhamdulillah. Tidak ada yang pernah nyesel. Tidak ada satu pun orang yang hijrah ngomong, aku nyesel hijrah. Jadi begini. Tidak ada.
Tidak ada. Semuanya mereka mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang menyesal dari hijrahnya hanya satu. Al-munafiqin. Munafik. Kalau golongan Nabi yang nyesal masuk Islam itu munafik. Nyesal masuk Islam, akhirnya di keislamannya hanya mengolok-olok Nabi. Ketika Nabi wafat, murtad semua orang-orang itu. Ketika Nabi wafat, mereka murtad semua. Mereka keluar lagi dari agama Islam. Nah, makanya Bapak, kalau kita baru hijrah, anak-anak kita baru hijrah, kasih semangat. Nah, ujian kau ini masih kecil. Masih kecil, wajar itu sudah sesuatu ujian. Allah ingin ngetes kalau kau memang benar-benar hijrah. Orang masuk kerja saja dites. Berapa tesnya? Tes kesehatan, psikotes, check up, belum komunikasi. Oh iya, banyak ceknya. Itu pun belum tentu lulus. Kalau udah KT 150, 250, 350 jud baru bisa lulus. Kalau ada jud. Kalau udah kata jud yang adanya jin belum lulus. Belum lulus. Nah, ini perihal yang jadi catatan kita ini. Jadi jangan kita putus asa. Kenapa? Karena ujian yang kita rasakan ini belum seberapanya dibandingkan ujian-ujian orang yang lebih lama beribadah, lebih banyak ilmunya, lebih banyak akhiratnya. Belum ibadah, belum ujian kita ini belum seberapa, masih kecil ujian kita ini. Wala yakun fa in lam yasbir, kalau tidak sabar, walam yakun bihaitsu la yaltafit ilaiha inqita at-tariq wa istighal an ibadah. Kalau tidak dengan kesabaran, maka sulitlah dia untuk menyambung ibadah tadi. Akan putus dia di ibadah tadi. Ibadah tadi akan stop dia dari ibadah tadi, dan akhirnya dia sibuk dengan apa yang dia yang membuat dia jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perihal Bapak-bapak. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, kata beliau, walaqad a'lamana Allah subhanahu wa ta'ala bittiqamihan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan saya, telah memberitahu saya dari semua musibah-musibah ini. Wa haqqiq dzalika, dan itu telah dipastikan dalam Al-Quran. Al-Quran telah memastikan musibah tadi. Apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Ini sampai akhir ayat apa? Sampai akhir ayatnya apa? Akhir ayatnya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah, ini kembalinya kepada kesabaran. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, maka perkataan kita sama seperti perkataan orang-orang dulu. Sama seperti perkataan orang-orang ahlul kitab dulu, orang-orang Bani Israel dulu, orang-orang Yahudi wan Nasara dulu. Mereka akan berbuat syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Sekarang pun begitu. Banyak orang yang tidak sabar menghadapi ekonomi, ujung-ujungnya berbuat syirik. Cari ilmu ini, pasang pelet, pelet di sini, di hidung, di pipi, di ini, biar mukanya dilihat orang jadi pemingkat. Mulai dia syirik dengan perihal-perihal yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak-bapak, kita berusaha jangan melihat ujian itu pada diri sendiri, jangan.
Tapi lihat ujian pada orang lain tuh. Wah, belum apa-apanya aku. Aku baru ini. Aku baru hilang motor. Kawan hilang motor sama hilang nyawa. Hilang motor sama hilangnya nyawa. Dah. Iya. Aku barulah kemasukan maling rumah. Ini kawan tuh maling masuk ke rumah bini ya pula, dianjak ke kawan. Naudzubillah min dzalik. Dahsyat lagi kan. Jadi jangan melihat musibah itu menilai pada musibah yang ada pada diri kita sendiri seolah-olah ini sudah besar, tidak ada yang lebih besar. Masih banyak yang lebih besar dari itu. Yang lebih besar musibah itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ini. Pernah apa? Kita sujud kotoran tai ayam ditempelkan di leher kita oleh orang. Tidak pernah apa? Cicak aja tidak pernah. Pas kita sujud kita diberai cicak. Tidak pernah kan? Pas kita sujud diberai cicak tidak pernah. Kalau ada pernah cicak di tempat itu dibunuh kalau itu. Ini Nabi Muhammad Pak lagi sujud tai onta. Lagi sujud tai onta. Lagi sujud didudukkan batu. Lagi sujud, lagi sholat. Ini makanya kita musibah kita ini belum ada apa-apa kalau dalam baru bertaubat mendapatkan ujian seperti yang kita rasakan sekarang ini, belum ada apa-apanya dibandingkan ujian yang diberikan kepada para nabi, para sahabat, para ulama, para sholihun. Nah, sampai sini. Silahkan, Bapak-bapak, Anda bertanya dari hal-hal yang kita sampaikan ini atau yang lain, silahkan. Ya. Mainan maksudnya? Ada banyak online ya. Yang harus selesai, kalau belum selesai nggak bisa. Seperti tidak jadi. Kalau ibu-ibu yang main, Iya. ibadah pas sholat. Yang kedua adalah orang mengkaitkan dengan wahyu atau penyakit dunia dengan Wuhan yang baru-baru ini mendapat penyakit corona. Virus corona. Maksud saya yang itu apakah musibah atau peringatan? Jadi bapak-bapak, kalau yang kita dapatkan sesuatu yang itu berupa sesuatu yang tidak kita senangi, itu sudah mencakup di dalam, masuk dalam sisi musibah. Apapun itu. Balik yang di awal, penjelasan yang awal, musibah itu apapun yang tertimpa pada diri kita dan kita tidak senang. Itu musibah. Nah, musibah itu sendiri ada 3 kaki. Ada 3 kaki. Ada yang bentuknya suatu ujian, ada yang bentuknya suatu peringatan, ada yang bentuknya suatu bala. Nah ini. Kalau permainan tadi membuat kita tidak senang misalnya, kalah misalnya, ya sudah. Itu sesuatu sebenarnya ya itu tergolong permainan tetap, tapi ya sesuatu dalam hal lughah, dalam hal bahasa ya termasuk musibah yang kita tidak senangi. Nah terus nyampingnya selesai sampai dapat peringkat yang terakhir misal. Nah itu. Tapi itu sesuatu yang lagu kan, sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya, hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian yang kedua, yang namanya hal yang kita dapatkan sekarang, itu perihal balik pada itu tadi. Kalau dikatakan musibah, memang termasuk musibah.
Itu virus corona termasuk musibah. Kalau sudah mati ya musibahnya. Jadi kalau itu terkena pada orang mukmin, karena itu jalurnya itu penyebarannya bukan hanya lewat persentuhan, tapi juga lewat udara. Orang mukmin pun bisa kena. Nah, itulah ujian untuknya. Kalau terkena pada orang ahli maksiat, maka itu peringatan baginya. Cepatlah taubat. Kalau itu terkena pada orang kafir, maka itu azab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu azab yang Allah berikan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara umum itu masuk kategori musibah. Silakan. Allahumma ja'alna insyaallah ya Allah nub'id minal wahn, minta jauhkan daripada rasa takut dengan dunia. Kalau rasa takut dengan corona tidak perlulah. Tapi yang kita takutkan itu takut dengan miskin. Takut dengan miskin ini penyakit lebih parah. Takut dengan kemiskinan parah ini. Payang obatinya. Udah kate vaksinnya itu. Silakan, ada yang lain. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan insyaallah kepada kita tingkat kesabaran yang tinggi, dan mudah-mudahan kita tergolong sabarnya sebagaimana sabarnya para sholihin, sabarnya orang-orang mukmin, sabarnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna sariratana khairan min alaniyatana wa ja'al alaniyatana salihah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusulan nasuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.